Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian 420 hadis sahih pembentuk karakter yang berada di masjid maupun yang berada di rumah, yang hari ini sedang menyaksikan siaran kami live streaming di Facebook LKI dan juga di YouTube LKI Lamongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, kelapangan rezeki dan juga hidayah. Pada malam hari ini kita tetap bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI akan membahas bab kelanjutan, yaitu menjaga amalan, di hadis kedua halaman 42. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa Masjid Al-Ikhlas membuka peluang untuk amal soleh Bapak Ibu semua, yaitu menambah karpet yang belakang ini karena kurang Jadi insya Allah supaya di ruang tengah ini dipenuhi dulu. Dan juga yang belakang agak sudah keras ini ini mau diganti. Rencananya nggak mau membebani jamaah, tapi uang masjid nggak cukup malah minus. Jadi saldonya tidak hanya kosong, tapi saldo masjid ini minus karena kita gunakan betul-betul untuk memakmurkan untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Ikhlas ini. Untuk itu kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut serta menyisihkan sebagian rezekinya untuk pengadaan masjid, untuk pengadaan karpet Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Amin, yang terus mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, nanti di sesi akhir akan dibuka sesi tanya jawab. Maka dari itu perlu monggo disimak bersama-sama. Barangkali ada pemaparan yang kurang jelas yang perlu ditanyakan, monggo nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk mengerjakan salat jamaah. Lalu dilanjut dengan majelis ilmu untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati, saling menyemangati agar kita bisa memegang kebenaran, menerima kebenaran dan memegangnya dan bersabar di dalam mengamalkannya. Karena untuk bisa istiqomah, untuk bisa menjaga amalan, untuk bisa lurus di atas jalan Shiratul Mustaqim, ini perlu pengingat-pengingat, perlu rambu-rambu. Maka jalanan tol, jalanan-jalanan itu kan perlu ada rambu-rambu pengingat agar tidak belok bukan pada tempatnya. Jadi demikian juga di dalam mengamalkan agama ini perlu ada
pengingat-pengingat, dan kita sendiri untuk dalam majelis taklim ini kita belajar untuk menasihati diri kita sendiri. Untuk selanjutnya kita menasihati orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, menasihati istri kita, menasihati anak-anak kita, karena itu tuntutan dari kesehatan jasmani kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap persendian manusia itu tiap hari, tiap paginya itu menuntut untuk disedekahi agar sehat. Fa kullu tasbihatin shadaqah, dan kalimat tasbih itu dihitung sedekah. Fa kullu tahmidatin shadaqah, kalimat tahmid alhamdulillah juga dihitung sedekah. Fa kullu tahlilatin shadaqah, kalimat la ilaha illallah juga dihitung sedekah. Fa kullu takbiratin shadaqah, kalimat takbir juga dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun an munkari shadaqah. Merintahkan berkata yang baik, memerintahkan kebaikan, itu juga bagian dari sedekah. Dan melarang kemungkaran itu bagian dari sedekah. Kalau masing-masing dari kita memfungsikan peran kita masing-masing sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, ya, maka beres, ya. Jadi kalau masing-masing, kan kadang orang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini gimana prakteknya? Dalam Islam mudah. Laksanakan dulu pada keluarga kamu. Artinya praktekkan. Apa yang kita dapat dalam majelis taklim ini, kita ajarkan, kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Nah, itu yang kemudian yang menyehatkan kita itu. Jadi yang menjadikan kita sakit itu kita, dan menjadikan keluarga kita sakit mentalnya atau sakit karakternya itu adalah karena kita diam, gak mau menasihati. Makanya dalam riwayat disebutkan nanti di akhirat, mufasir ketika menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum naron, nanti di akhirat itu ada seorang istri yang ketika ditetapkan dia ini penghuni neraka karena amalnya lebih banyak yang buruknya timbangannya, maka dia nuntut. Ada istri-istri nuntut suaminya, nyari suaminya, nuntut kepada Allah, ya Allah, ini suami saya ini tidak la yu'allimuni wa la yudzakkiruni wa la yu'addibuni. Dia tidak pernah ngajari saya, tidak pernah nasihati saya kebaikan-kebaikan, dan tidak pernah mendidik saya. Innama ya'tini bihubzi suq. Kerjaan hariannya hanya datang membawa roti pasar, hanya mencukupkan pada mencari nafkah saja. Pada fungsi pokoknya adalah ini, memberikan nasihat. Jadi nasihat ini penting agar kita bisa menjaga amalan kita, agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa lurus menuju surga. Salah satu kuncinya adalah nasihat, ya. Dan kalau kita tidak ada yang menasihati, maka penasihat kita adalah nafsu kita. Yang menang membisikkan kepada telinga kita adalah nafsu kita. Makanya dalam surat Yusuf 53 Allah Ta'ala berfirman, ya, menukil perkataan Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak akan membiarkan nafsuku, tidak akan membiarkan diriku tanpa ada pengingat, ya, tanpa ada pengekang. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu, karena nafsu, karena jiwa itu akan selalu membisikkan yang jelek-jelek. Maka kalau kita tidak ada penyeimbang nasihat-nasihat yang baik, tidak ada penyeimbang taklim ngaji,
Maka yang menang di telinga kita, yang menasihati diri kita, membentuk hati kita, ya nasihat-nasihat tadi, nafsu kita. Ya, nasihat nafsu kita selalu kepada tadi, kepada dunia, lupa akhirat. Ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina. Lianna ahlana yudzakkirunana bid dunya wa ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Ya. Dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, saudara-saudara kita seiman itu lebih kami cintai daripada keluarga dan anak-anak kita. Kenapa? Karena li'anna ahlana, karena keluarga kita itu biasa mengingatkan kita, mengingatkan, menasihati kita dengan masa depan dunia kita. Ya. Wa ikhwanuna, sedangkan saudara-saudara kita fiddin, ya, seagama, itu selalu mengingatkan kepada kita tentang akhirat, tentang mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya kan seperti itu. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Kita butuh ketemu dengan kawan-kawan, kita butuh ketemu dalam satu majelis ilmu, ketemu di masjid. Makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan besar bagi seorang yang ketika tadi dia menyempatkan waktu menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ya. Ini diantara taman surga seperti itu sampai dia pulang. Dan ini adalah kebiasaan salafus saleh. Para ulama terdahulu, para pendahulu kita, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, laula an asira fi sabilillah au adha jabini lillahi fi turab au ujalisu qauman yaltaqituna tibal qaul kama yaltaqitu tibat tamr la ahbabtu an akuna lahiktu billah. Sungguh, ya, laula an asir fi sabilillah, kalau bukan karena ini amalan yang utama, yaitu berada di jalan Allah, atau ada kenikmatan meletakkan dahiku sujud kepada Allah, atau aku mendatangi orang-orang soleh, mendatangi orang-orang yang biasa menyampaikan kepadaku kata-kata yang baik, tibal kalam, ya, kata-kata yang baik, sebagaimana orang-orang biasa milih buah-buah yang baik. Kalau tidak ada tiga hal itu, maka la ahbabtu, aku lebih suka cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, cepat mati. Jadi ini nasihat ini yang kemudian menjadi kebutuhan para salafus saleh dahulu, sehingga mereka selalu lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka marilah kita bersabar bersama orang-orang yang mau menasihati kita, bersabar dengan orang-orang yang selalu menyemangati kita, ya. Itu perlu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil wadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah, sabarkan diri kalian bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore hari, yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, jangan sampai kalian palingkan wajah kalian dari mereka, menjauhi mereka, karena turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan memburu perhiasan dunia. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka, orang-orang yang biasa mengingatkan seperti ini, duduk di masjid ini, nasib dunia mereka agak sedikit turun, agak terendah, ya. Terkadang jiwa tadi ini kamu ganti kawan, ya, yaitu kawan-kawan yang biasa berbicara bisnis dan yang lainnya, ya. Maka Allah mengingatkan di sini, ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, ya, jangan ikuti, jangan taat dengan orang-orang yang lalai hatinya dari zikir kepada kami.
wattaba hawa, dan mereka selalu mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furutah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama, kumpul, ketemu dengan orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian juga yang dinasihatkan oleh Imam Ali bin Husain bin Ali, innama yajlisur rajul ila man yanfa'uhu fi dini. Ya. Siapakah teman yang sejati, yang harus diburu, yang harus dicari? Imam Ali beliau mengatakan, hendaklah yang yajlisur rajul, seseorang itu duduk berteman, berkawan dengan orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi agamanya. Itu yang dipilih. Dan tidak ada seorang pun yang terbebas dari aib. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari cacat. Terkadang kita kan nggak mau menerima nasihat karena dia punya ini, kekurangan ini dan itu. Imam Fudail beliau mengatakan, man talaba akhon bila aibin soro bila akhin. Barang siapa yang mau cari kawan tanpa ada cacat, kekurangan, mau menerima nasihat kecuali dari orang yang sempurna, yang bebas dari kekurangan, maka nggak ada. Dia nggak akan temukan satu orang pun kawan, satu orang pun saudara tadi. Maka pembahasan kita pada kali hari ini, pada malam hari ini, yaitu hadis yang kedua tentang menjaga amalan, yaitu an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menasihati, manggil Abdullah bin Amr bin As, dan beliau katakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, la takun misla fulan. Jadi Rasulullah SAW suka menasihati sahabat dimanapun beliau ketemu di jalan beliau nasihati, ketemu di masjid beliau nasihati, ya. Termasuk Abdullah bin Amr bin As ini dinasihati, wahai Abdullah, la takun misla fulan, ya, jangan jadi seperti si fulan. Jadi Rasulullah SAW memakai kata si fulan, ya, jangan jadi seperti, ya, contoh buruk yaitu si fulan, ya, fulan ini si Anu kalau di Indonesia, ya. Kenapa? Karena yakumul lail, ya. Jadi boleh jadi karena Rasulullah SAW diberitahu, mengetahui tabiat seseorang, ya, tahu kekurangan seseorang. Boleh jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini adalah Abdullah sendiri, ya, karena Rasulullah diberitahu mereka Jibril, ya, mungkin Abdullah ini sering bangun, dulu pernah punya kebiasaan khusus di qiyamul lail, kemudian dia tinggalkan. Boleh jadi juga orang lain, ya. Jadi beliau nasihati jangan seperti si fulan. Beliau menyembunyikan kata-kata, ya. Kenapa? Karena yaqumul lail, dulu dia biasa qiyamul lail, bangun malam, ya, sholat malam, tahajud, fataraka qiyamal lail, tapi kemudian dia setelah itu meninggalkan kebiasaan tersebut. Dia tidak ajak lagi dengan wiridnya qiyamul lail, ya. Atau yang kedua, maksud yang kedua, jangan jadi si fulan. Kenapa? Karena dia biasa bangun di malam hari, tapi kemudian dia nggak nyempatkan untuk qiyamul lail. Nah, dua makna tersebut. Satu makna sesuai dengan bab ini, yaitu jangan jadi seperti si fulan. Dulu dia punya kebiasaan baik, ya, yaitu qiyamul lail, tapi kemudian dia bosan, dia tinggalkan, dia nggak bangun qiyamul lail lagi, nggak bangun malam lagi. Atau yang kedua, ya, jangan jadi si fulan, dia mungkin biasa bangun malam, terbangunkan. Kita biasa dibangunkan oleh nyamuk, kita biasa dibangunkan oleh mungkin buang air kecil. Itu biasanya Allah ngundang kita itu jam berapa itu dibangunkan. Kadang nyamuk itu tiba-tiba ini
Kita kemudian nggak sadar atau malah marah dengan nyamuknya tersebut, ambil selimut tutupan ya. Aslinya Allah pengen ketemu dengan kita ya. Atau kita kemudian qadha'ul hajat ya, buang air kecil kemudian balik lagi tidur lagi ya. Jadi banyak undangan-undangan Allah Subhanahu wa taala melalui tadi itu, kadang melalui nyamuk, kadang kenapa? Karena nyamuk itu kalau sudah mendekati subuh sudah nggak datang lagi ya, biasanya mungkin jam 2, setengah 2 itu yang agak tanggung-tanggung ya. Itu datang ganggu kita terasa ya. Hasilnya pengen membangunkan kita, itu ada Allah membantu kita agar kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita ini menjaga ya, menjaga kebiasaan amal baik kita, istiqomah ya. Karena dalam hadis, sebagaimana dalam hadis, inna habbal amal ilallah adwamuha wa inqal. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu meskipun sedikit, yang ajek meskipun sedikit ya. Jadi iman itu kadang naik kadang turun, kita kadang semangat kadang turun semangat. Jangan sampai ketika semangat kita turun itu hilang sama sekali ya. Dari sholat malam tadi itu paling tidak ya minimal 3 rakaat ya, 1 rakaat. Di masa-masa hilang tadi itu semangat, tapi di masa ada semangat kerjakan sebanyaknya ya. Kemudian bayam bagi lil insan ayyakuna lahu wirdun billail qadra istita'ati ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar kita ini punya wirid khusus. Wirid itu adalah sesuatu yang biasa dibaca diulang-ulang di malam hari ya. Ini penting ya, agar kita ini punya, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada waktu-waktu panjang yang sering kita ini tidak bisa memanfaatkannya. Sebagaimana dalam hadis, nikmatani ya, maghbunun fima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. 2 nikmat yang banyak orang tidak mampu, tertipu, tidak mampu memanfaatkan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang lapang, waktu luang ya. Di antara waktu luang kita adalah malam hari. Demikian juga pagi hari ketika ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat memuji mereka, dan yang afdol waktu ngerjakan sholat duha itu adalah ketika waktu-waktu kerja tadi, jam 10 ya, jam 10-an itu afdolnya. Karena Rasulullah ditanya ya, waktu yang terbaik untuk sholat duha itu adalah idza ramadatil fisal, ketika anak unta sudah mulai kepanasan ya. Itu adalah yang paling afdol, yaitu di tengah-tengah kerja itu disempatkan orang yang ketika ini waktu kerja kemudian dia ingat Allah, itu poin tertentu, ada poin istimewa ya, dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut. Makanya para ulama mengatakan afdol waktu mengerjakan duha itu adalah waktu itu. Cuman kita terkadang bablas tadi itu, terlalu asik dengan pekerjaan kita, terlalu tanggung sehingga kita malas mengerjakan ya. Maka ya tadi, mana yang lebih semangat kita saja ya. Kalau kita semangatnya habis mungkin mandi kemudian ini sholat, kerjakan daripada terlewat ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa seorang mukmin hendaklah punya hubungan khusus dengan Allah di waktu malam ya. Seorang mukmin hendaklah punya hubungan khusus dengan Allah di waktu malam ya. Sebagaimana Khalifah Umar Ibnul Khattab, beliau ini malam hari sedikit tidur ya. Ketika ditanya kenapa kau sedikit tidur di malam hari, beliau katakan, kalau saya menghabiskan waktu malam saya dengan tidur, maka aku telah melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau siang hari aku menunaikan hak-hak manusia, maka malam hari itu waktunya aku menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu khusus ya. Di malam hari untuk selalu continue ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kalau di awal malam beliau bersama istri-istri beliau. Tapi kalau sudah lewat tengah malam, maka biasanya istri-istri beliau ini kehilangan beliau ya. Sebagaimana Aisyah, ibnu Aisyah mengatakan, faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pembaringanku. Maka aku cari-cari ya. Aku dapati beliau, karena waktu itu belum ada listrik, maka saya raba-raba lantai, cari di ruangan kok nggak ada, saya cari di masjid, dan aku dapati tanganku ini memegang kedua kaki Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud ya. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, da'ini unaji Rabbi, wahai Aisyah, izinkan aku untuk bermunajat dengan Robku di waktu malam ini ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Sampai Aisyah karena tidak mau jauh dengan Rasulullah SAW, dan dia tahu bahwasanya beliau mesti bangun, maka tadi ya, kadang Rasulullah SAW ini dia ngikuti Rasulullah ya, ngikuti Rasulullah. Ketika Rasulullah sholat di ruangan Aisyah, maka Aisyah tidur terlentang ya. Jadi Aisyah mengatakan, aku tidur di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau sedang sholat sengaja ya. Jadi faida sajada gomazani, ketika Rasulullah mau sujud, beliau gomazani, mencolek ya badanku. Faqabatu rijlaya, aku tarik kakiku ya, sehingga beliau sujud. Faida qoma, ketika Rasulullah SAW bangun lagi, maka basatuhuma, aku selonjorkan lagi. Agar apa? Agar mengumpulkan dua hal tersebut. Tidak mau mengganggu Rasulullah SAW ini sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Aisyah nggak mau jauh dari Rasulullah ya. Jadi itu waktu-waktu malam orang-orang yang istimewa. Dan Rasulullah SAW katakan, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, a'addaha Allah liman at'ama ta'am wa afsas salam wa shalla bil lail wan nasu niyam, rawahu Ibnu Hibban ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu nanti ada kamar-kamar yang tembus pandang. Kalau kita dari kaca, tapi kalau ini enggak, dari batu permata ya, tembus pandang ya. Yura dhahiruha min batiniha, luar terlihat dari dalam, dalam terlihat dari luar. Yang Allah siapkan bagi mereka yang at'amat ta'am, yang biasa bagi-bagi makanan. Wa afsas salam, biasa sebarkan salam, nyalami orang ya. Wa shalla bil lail, dan biasa salat di malam hari, wan nasu niyam ya. Ketika orang pada tidur dia salat ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla. Jadi orang-orang yang istimewa itu ada kebiasaan khusus di malam hari. Allah merahmati seseorang yang ketika terbangun di malam hari dia sholat, dan dia wa'iqadha imra'atah, dia bangunkan istrinya untuk sholat. Fa'in abad, kalau istrinya enggak mau, nadhaha fi wajhiha alma, maka dia memercikkan air di wajah istrinya tersebut. Dan sebaliknya, wa rahimallahu imra'ah, jadi ada kerjasama antara suami istri untuk bangun malam. Dan Allah merahmati seorang wanita yang qomat minal lail, dia bangun malam kemudian dia sholat, dan dia membangunkan suaminya untuk sholat. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma, kalau suaminya nggak mau, diambil air dipercikin, percikin bukan disiram. Kadang orang ya nggak paham ketika ini kemudian ngawur atau ini ya,
terkadang mungkin satu rumah dengan mungkin mertua dan yang lainnya. Mertuanya ini kadang nggak paham dengan hadis ini, sehingga ini istri menantu kurang ajar, suaminya tidur dibawakan gayung disiram. Jadi perlu tadi saling nasihat-nasihat, mengingatkan. Inilah gaya romantis dalam hadis Nabawi, yaitu suami istri tadi saling bangunkan malam. Seperti Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah ini menginginkan waktu malamnya itu di rumahnya itu adalah selalu dibacakan Al-Quran, ya. Maka dalam riwayat dijelaskan kana yakumu sulusal lail. Kalau kemarin beliau membagi malam menjadi 3. Sepertiga malam pertama beliau sholat, kemudian sepertiga tidur, sepertiga murojaah hadis, ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan kana yakumu sulusal lail. Abu Hurairah biasa tidur sepertiga malam, ya. Watakumu, ya, karena yakumu sulusul lail, ya, tidur kemudian dia bangun sholat sepertiganya lagi. Kadang beliau di depan, kadang juga tergantung karena bagaimana kondisi diri. Kadang sudah ngantuk ya tidur dulu, ya. Tapi beliau biasa juga membagi dengan istrinya waktu malam. Jadi sepertiga beliau sholat, setelah itu ganti bangunkan istrinya agar sholat sepertiganya lagi, ya. Mungkin sepertiga terakhir bareng, ya. Jadi seperti orang jaga malam. Ini bagian bangun dulu, ini tidur. Setelah itu mungkin bareng lagi di waktu beberapa ini bareng. Abu Hurairah seperti itu. Karena mengharapkan waktu ini, waktu malam itu waktu yang istimewa tadi, punya wirid, dia sepertiga malam beliau bangun. Kemudian bangunkan istrinya, silakan sholat sepertiganya. Abu Hurairah yang tidur. Ini sepertiga kedua yang terakhir, nah itu bareng, ya. Jadi inilah gambaran orang-orang soleh di dalam mengatur waktu malamnya. Jadi dikatakan oleh Imam Hasan, mana'lamu amalan asyadda min mukabadatil lail wa nafaqatil mal faqila law ma balul mutahajjidina min ahsanin nas wujuhan qala li annahum khallu birrahman fa albasahum nuran min nurih. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kami tidak mengetahui amalan yang lebih hebat pahalanya daripada amalan berjaga di malam hari untuk qiyamul lail. Dan amalan yang kedua adalah nafaqatil mal, infak, menginfakkan harta. Ketika ditanya kenapa orang yang biasa berjaga malam, orang yang biasa sholat tahajud di malam hari itu min ahsanin nas wujuhan, wajahnya sangat ceria ketika di siang hari, ya, sangat berseri-seri, yang mana sinar ini tidak bisa dihasilkan kosmetik manapun, ya. Jadi betul-betul ini berbeda, ya. Ada pancaran tersendiri. Kenapa wajahnya berbeda, sangat bersinar kalau mereka yang orang-orang ini biasa tahajud? Maka beliau menjawab, li'annahum khallu birrahman, karena mereka di waktu malam itu punya waktu khusus untuk berkholwat, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'albasahum nuran min nurih, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, memakaikan mereka cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebagai penyemangat kenapa orang-orang salaf dahulu punya kebiasaan tersebut, ya. Maka bagaimana kita cara untuk memiliki kebiasaan tersebut? Yang pertama adalah akdul azmi wan niyah ala qiyamil lail. Harus ada azm, ada niatan yang kuat untuk bangun. Kalau kita punya niatan yang kuat, Allah akan bantu. Tapi kalau kita tidak punya niatan kuat, maka Allah akan biarkan kita, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, qillatul ta'am, ya, sedikit makan. Imam Sufyan beliau mengatakan, alaikum biqillatit ta'am, ya. Tamliku minal lail al-qiyam.
hendaklah kalian ini sedikit makan. Agar apa? Agar kalian bisa memiliki malam kalian untuk qiyamul lail, agar ringan bagi kalian untuk qiyamul lail. Cuman ya orang itu macam-macam. Ada yang mayoritas seperti itu, ada yang seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri seperti yang kita bahas kemarin. Beliau kalau ini makan banyak, tapi punya prinsip ya, kenapa kok makan banyak? Seperti apa? Sapi jantan itu. Kalau dikasih makan banyak dia semangat kerjanya. Maka saya setelah makan banyak, saya berkata kepada diri saya harus sholatnya banyak, semangat kuat. Nah, seperti itu. Cuman ya jarang orang seperti itu. Biasanya kalau makan banyak langsung ngantuk. Kemudian yang ketiga ya, at-takhallus minal ma'asi, ini yang sangat penting ya, yaitu apa? Membebaskan diri ya, membersihkan diri dari maksiat ya. Kenapa? Karena itu adalah penghalang terbesar seseorang bisa qiyamul lail. Qala rajulun lil Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa u'idtuhuri fama balila akum. Wahai Imam Hasan al-Basri, wahai Abu Sa'id, saya ini enggak sakit ya. Saya malam hari itu sehat, enggak sakit, dan saya sudah nyiapkan ya, air untuk berwudu. Ketika terbangun langsung berwudu sehingga bisa qiyamul lail. Karena dulu kan susah cari air, jadi seperti sumur. Kalau biar tidak malas ke belakang ke sumur, maka sudah disiapkan mungkin di depan atau di pinggir kamarnya. Tapi kenapa kok saya tidak bisa bangun? Maka beliau menjawab, qayyadatka dzunubuka, dosa-dosa kamu itu yang mengikat matamu sehingga tidak bisa terbuka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menghalangi kamu. Maka kita perbanyak istighfar ya. Agar apa? Agar tadi Allah meringankan kita untuk bangun. Kita berbanyak baca sholawat. Karena satu sholawat itu berbalas apa? 10 rahmat Allah dan 10 ampunan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, hurimtu qiyamal lail khamsata asyhur. Saya ini pernah tidak bisa bangun malam qiyamul lail selama khamsata asyhur, 5 bulan. Bisa babi dzanbin adnabtuhu, karena hanya satu dosa yang pernah aku kerjakan. Ketika ditanya, qila wa mahu, apa dosa yang pernah kamu kerjakan sehingga engkau tidak bisa terbangun selama berapa? Tidak bisa menghadap Allah di malam hari selama 5 bulan. Kata dia, satu dosa itu adalah ra'aitu rajulan yabki. Aku pernah melihat orang kok doa nangis, atau dua orang sedang khutbah atau apa kok nangis. Kemudian aku bakultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku sendiri, orang ini nangisnya karena riya. Oh, dia ini riya. Nangis di depan umum ketika ini dan itu. Tapi itu ternyata dosa ya. Sehingga dari situ itu, padahal saya tidak mengucapkan ya. Dia suudun ya. Dia berkata pada diri dia, oh ada orang doa sambil nangis-nangis, oh riya itu. Biasa kan kita situ. Ada yang lebih lagi, dia terang-terangan, oh jangan riya kamu doa aja sampai khutbah sampai nangis, oh riya kamu khutbah sampai nangis-nangis. Ini enggak sampai dia keluarkan kata-kata tersebut sehingga nyakiti hati dia. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, kayaknya dia ini riya ya, zon ya, dia biasa komen buruk ya, kita kan biasa komen di Facebook atau apa WA ya, medsos ya. Komennya komen buruk ya. Ini nggak sampai dia keluarkan sehingga nggak sampai menyakiti hati orang tersebut. Dia hanya berkata pada dirinya, namun ternyata kata-kata tersebut, prasangka tersebut menjadikan dia terhalang qiyamul lail selama 5 bulan ya. Maka mari kita perbanyak istighfar sehingga Allah meringankan kita, agar kita mengizinkan kita ketemu dengan Allah, bermunajat, berkholwat di malam hari. Silakan azan dulu. Kita break sejenak. Barangkali ada yang batal wudhu, monggo wudhu dulu dan kembali lagi ke tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Jadi seorang mukmin mestinya punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ya. Dan itu adalah salah satu trik untuk mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berhasil mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala karena hamba Allah banyak, ya. Kalau kita berhasil tadi mengerjakan ibadah di waktu tertentu ketika orang-orang tidak mengerjakannya, maka Allah sangat memperhatikan kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah SAW,
ajiba rabbuna min rajulain rajulun thara an wita'ihi wa lihafihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salati fayaqulu Allah azza wa jalla li malaikatihi unduru ila abdi thara an firashihi wa wata'ihi min baini hibbihi wa ahlihi ila salatihi raubatan fima indi wa syafaqatan mimma indi. Rasulullah SAW bersabda, Allah takjub, ya, Allah takjub dengan dua orang laki-laki, ya. Yang terkait dengan pembahasan kita adalah dengan laki-laki yang pertama, yaitu rajulun thara an wita'i, seorang yang di malam hari ini mampu, ya, dia mampu bangun meninggalkan selimut dia, meninggalkan pelukan orang yang dia cintai, ya. Dia bangun untuk sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala biasa memamerkan. Jadi Allah kalau takjub dengan seseorang itu, Allah muji di hadapan para malaikat, memamerkan. Allah katakan, Allah berfirman kepada para malaikat, unduru ila abdi, lihat hambaku itu, ya, thara an firashihi wa wita'i, dia tinggalkan kasurnya yang empuk, dia tinggalkan pelukan orang yang dia cintai, dan dia tinggalkan tadi selimutnya untuk sholat, raubatan fima indi, karena mengharap, ya, mengharap apa yang ada di sisiku, dan syafaqatan mimba indi, cinta, ya, cinta dengan apa yang ada di sisiku, ya. Jadi ini salah satu cara agar kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering doa kemudian Allah tidak mengijabahi, ya. Salah satu diantaranya adalah mungkin karena kita kurang, ya, kurang mengambil tadi, mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya Allah mengatakan jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza taqarrabal abdu ilayya shibron taqarrabtu minhu dhira'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta, ya, 2 kali lipat Allah sambut, ya. Jadi tinggal kita pengen mendekat kepada Allah di waktu yang istimewa, ya, salah satunya adalah waktu-waktu ini, ya. Jadi perlu tadi, ya, kita menggerakkan diri kita agar kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran menjaga kebiasaan baik yang dilakukan. Salah satu diantaranya adalah bangun di malam hari tadi. Rasulullah SAW pernah menasihati Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi ada beberapa Abdullah yang ini nama Ubadalah, nama Abdullah, tapi ini masih kecil-kecil, remaja lah, yang nanti kemudian menjadi tokoh Islam. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Ya, ini orang-orang yang hebat, ya. Abdullah bin Abbas, ini masih remaja, ya. Ini sering dinasihati Rasulullah SAW. Kalau tadi Abdullah bin Amr bin Al-As dinasihati seperti itu, kalau Abdullah bin Umar dinasihati begini, ni'mar rajul Abdullah, ya, law kana yusalli bil lail, ya. Jadi orang terbaik itu adalah Abdullah. Dia namanya Abdullah, ya. Kalau apa? Kalau dia mau bangun malam, ya. Jadi Abdullah kamu itu bisa menjadi orang yang terbaik kalau kuncinya satu, kalau kamu mau bangun malam. Maka Salim Maula Abdullah ini mengatakan, menceritakan bagaimana Abdullah selanjutnya setelah menerima pesan nasihat dari Rasulullah SAW tersebut. Karena Abdullah pada dzalika la yanam minal lail illa qalilan. Maka setelah itu Abdullah bin Umar ini tidak tidur malam kecuali sedikit, agar mendapatkan predikat orang terbaik tadi. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita pentingnya nasihat, dan agar kita merahasiakan nama seseorang yang melakukan hal yang tidak terpuji, dan yang terpenting mengambil pelajaran darinya. Jadi ketika menasihati, nasihatilah dengan cara tersembunyi, dengan cara pakai bahasa kiasan, agar orang tersebut tidak tersinggung, ya. Maka diantara adab-adab nasihat adalah antakuna fisir,
Fala yajhar biha amaman nas. Ya, hendaklah engkau menasihatinya itu sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terangan di hadapan orang. Ya. Ibnu Rajab beliau mengatakan kana salaf idza aradu nasihata ahadin wa'aduhu sirran. Jadi para salafus saleh kalau mau nasihati seseorang, maka dia nasihati secara sembunyi-sembunyi. Hatta qala ba'du man wa'adu akhahu fima baina wa bainahu fa hiya nasiha. Barang siapa yang nasihatinya ini sembunyi-sembunyi antara dia dengan orang tersebut, maka itu namanya nasihat. Tapi kalau dia nasihati di hadapan orang banyak, itu bukan nasihat, tapi itu menjelek-jelekkan. Di antara bentuk adab nasihat adalah memilih waktu yang tepat, pakai bahasa yang halus, kemudian memilih waktu yang tepat. Ya. Karena di sini dikatakan, Ibnu Mas'ud belum mengatakan inna lihadil qulub syahwa wa ikbalan. Wa inna laha fatratan wa idbaron fakhuduha inda syahwatiha wa ikbaliha wa daruha inda fatratiha wa idbariha. Jadi hati itu punya waktu, kadang ada masa-masa dia gampang menerima nasihat, kadang susah ya. Maka carilah waktu yang tepat sehingga hati dia mudah menerima nasihat. Karena tujuan kita memperbaiki, bukan hanya sekedar tadi untuk merubah kan, maka pakai cara yang terbaik tadi ya, yaitu cari waktu yang tepat sehingga kita bisa saling memahami, bisa memberikan manfaat satu dengan yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu barangkali ada. Monggo itu Amit Pak Wafik. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustaz berkaitan dengan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar dan selanjutnya. Kemudian sampai pada ayat simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itu tolong berikan penjelasan kepada kita Ustaz bahwa tanda orang yang sering bangun malam itu, sering tahajud itu akan kelihatan, nampak bekas di wajahnya, itu maksudnya kelihatan di dunia atau di akhirat, atau di dunia juga lihat, cuman berbentuk apa gitu Ustaz, supaya kita tidak salah memahami selama ini. Mungkin mohon maaf ada yang jidatnya sampai hitam, itu padahal mungkin kecelakaan atau gimana, itu Allah alam. Mohon dijelaskan Ustaz supaya kita bisa memahami secara betul. Yang pertama. Yang kedua, seorang suami istri, salah satu di antara mereka itu ya kita katakan rajin insyaallah dalam salat, dalam qiyamul lail. Kemudian salah satu di antara mereka agak kurang semangat gitu Ustaz. Jadi kita sudah, salah satu di antara mereka sudah sering memberikan contoh, memberikan termasuk percikan air, tetapi salah satu di antara mereka tadi juga kadang-kadang nggak bisa apa gitu Ustaz, sehingga yang satunya itu suami istri tersebut itu salah satu di antara mereka itu akhirnya semacam sungkan gitu loh Ustaz, untuk membangunkan tiap malam gitu loh. Sungkannya tuh karena setiap dibangunkan kadang-kadang seolah-olah nggak, kurang ada semangat untuk ikut seperti yang dicontohkan salah satu di antara mereka itu Ustaz. Enggannya itu karena ya mungkin malas gitu atau gimana gitu. Tapi sekali-sekali kadang-kadang mau. Terus dengan sebab itu maka tidak pernah membangunkan lagi, bahkan tidak pernah membersihkan. Cuman mungkin dengan isyarat yang lain, dengan batu, dengan dehem, dengan apa supaya kedengaran dia bangun atau memberikan isyarat apa yang itu. Bagaimana Ustaz? Itu sikap seperti itu sikap yang salah atau kita tetap seperti anjuran Rasulullah, kita percikin terus, bangun nggak bangun kita percikin terus gitu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang tanda sujud di dahi ya. Jadi ini terkait seperti pembahasan sebelumnya ya.
Jadi pembahasan sebelumnya yaitu tentang bab sebelumnya tentang beribadah sebatas kemampuan dan normal ya. Jadi ayat tersebut atau tanda sujud ini adalah harus tadi alami ya. Jangan kemudian dibuat-buat biar betul-betul ada tanda sujud, maka ini diusik-usik kemudian ini. Jadi alami saja ya, karena nggak mesti kemudian harus tampak di warna hitamnya itu enggak, karena tanda itu lebih kepada cahaya. Ada cahaya wajah yang berseri itu lebih ini. Bahkan para ulama menganjurkan itu agar kita ini bisa menikmati sujud kita. Artinya apa? Kita mungkin tadi agar kita bisa sujud lama itu menyiapkan. Artinya menyiapkan, mungkin belilah yang sajadah yang bagus, yang agak mahal, sehingga kita lebih nyaman khusyuk ketika kita sujud ya. Karena antara yang mahal dengan yang murah kan jauh ini ya, berbeda. Ketika seperti ini antara karpet yang ini dengan yang belakang itu ya, itu yang kalau saya itu mungkin beberapa kali sujud di situ cepat hitam itu. Kalau ini enggak. Kalau di Saudi itu, nah ini seperti di Namiro, bawahnya ada spon ini sehingga empuk ini. Nah, jadi saat sujud itu adalah saat yang ternikmat seorang hamba. Maka mestinya kita tadi menyiapkannya. Ya. Kalau untuk kebutuhan jasad kita saja kita betul-betul menyiapkan makan enak dan beli macam-macam, maka untuk kebutuhan sujud kita ya mestinya kita siapkan tadi. Belilah sajadah yang bagus sehingga ketika kerasan ketika sujud itu ya. Karena nggak ada batas waktu, maksudnya berapa lama sujud itu, sebanyak-banyaknya. Kalau dalam sholat ini kan mungkin 3 atau 5, tapi kalau ini sebanyak-banyaknya, karena Rasulullah SAW imbang antara berdiri dan sujudnya, waktunya imbang karena tadi betul-betul nikmati. Jadi dan itu alami, jangan kemudian tadi lebih bagus tidak ada warna hitamnya ya, tapi dia ngerjakan itu lebih bagus, karena tanda itu bukan lebih harus hitam, tapi ada tadi seperti tadi yaitu alami. Allah akan memberikan cahaya ketika kita mau berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan nasihat ya. Jadi yang kita kedepankan adalah tadi cinta kita kepada kawan kita tersebut, pasangan kita atau apa itu. Dan tabiat orang kan masing-masing ya. Tabiat orang itu masing-masing. Ada yang kemudian gampang, karakternya macam-macam. Ada yang diingatkan sekali langsung gatot, ada yang agak lama perlu perjuangan. Nah, ketika orang ini mendasari nasihatnya dengan cinta, maka dia akan terus nyari selah agar dia mau ngikut bareng dengan dia. Itu yang bagus ya. Ada sebuah kisah seorang ulama, dia dididik oleh pamannya atau bapaknya yang alim, dia masih kecil ya. Jadi waktu itu pada bapaknya atau pamannya ini sudah terbangun duluan sholat ya. Kemudian dia ikut sholat, bangun, dia bangunkan semua orang. Kemudian kok nggak bangun-bangun, dia terus memaki. Kata pamannya ini, kamu lebih bagus tidur daripada bangun kamu itu berisi makian, menjelek-jelekkan orang lain. Artinya menilai jelek orang yang tersebut ya. Jadi kita kedepankan tadi cinta ya. Artinya menasihati, mengajak bagaimana cara ini bisa ikut merangsang tadi itu dengan cara-cara yang baik. Ya perlu kesabaran memang. Kenapa? Karena kalau itu berhasil, engkau akan dapat pahala double ya, pahala sholat sendiri dan pahala ngajak kebaikan ya. Man dalala khair kana lahu mislu ajri fa'ili ya. Barang siapa menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Kalau engkau berhasil ya, berhasil gandeng satu orang
ngasih hidayah, ya. Bujuk dia agar ikut hidayah ilmu tadi itu lebih baik bagi kamu, ya. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan pahala terus mengalir daripada engkau mendapatkan kendaraan termewah, ya, dapatkan Ferrari atau apa. Dalam pandangan Rasul tadi itu yang terbaik. Artinya ini yang penyemangat agar kita bisa narik hati seseorang sehingga ikut nasihat kita, ya. Kenapa? Karena kita akan dapat bonusannya tadi itu, pahala jembatan kebaikan. Nah, tentunya bonus, untuk dapat bonus kan perlu perjuangan. Tidak hanya kemudian sekali dua kali, ya perlu perjuangannya. Oke, itu kerja keras. Ya. Monggo, satu lagi. Oh ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dulu ada si Fulan yang bertanya kepada saya, bagaimana aksannya menasihati orang tua yang bahkan sering melakukan kesirikan. Aksannya untuk menasihati orang tua itu Sering apa, Mas? sering melakukan kesirikan. Kesirikan. Kesirikan, iya. Ya. Aksannya bagaimana, Ustadz? Iya. Jadi cara menasihati orang tua yang sering melakukan kesyirikan. Jadi tetap, ya, kita menasihatinya dengan cara yang baik, dengan kata-kata lembut, ya, sambil terus mendoakan. Nah, itulah cara dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini ya, dia tidak beriman, ya. Kalau mungkin bapaknya ini kan sudah Islam tapi mungkin terjerumus kepada beberapa kebiasaan syirik, ya. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini seperti itu, lebih parah dari mungkin bapaknya antum dan yang lainnya, ya. Tapi bagaimana beliau berdakwah kepada bapaknya ini yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau katakan, ya abadi lima ta'budu mala, ya, wahai bapak. Beliau tidak manggil ya abi, tapi tetap dia panggil dengan panggilan yang tersopan terbaik, yaitu abadi, ya, bukan abi tapi kata-kata yang lembut. Kenapa engkau? Artinya beliau terus, ya, nasihati bapaknya tadi itu dengan kata-kata, pilih kata-kata yang terbaik, ya. Tidak sekali kemudian saya sudah mengingatkan, saya barok dengan kamu, enggak gitu. Tapi beliau katakan sampai diabadikan dalam Al-Quran, ya abadi, ya. Sampai kemudian bapaknya ini ngusir Nabi Ibrahim, ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, salamun alaika, ya. Didoakan yang baik, dijawab dengan kata-kata baik, ya. Semoga engkau selalu mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, wahai bapakku. Salamun alaika. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan mencoba memohonkan ampun, ya, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kamu. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Karena Rabbku itu sangat baik sekali kepadaku, ya. Ya, jadi itu sampai Allah abadikan. Artinya sebagai contoh bagi kita mungkin menghadapi kasus-kasus seperti tadi, ya, tetap bersabar, nasihati dan berdoa. Semoga Allah memberikan hidayah, ya. Kenapa? Karena pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin 1000 kali mencoba tapi Allah belum berkehendak, ya nggak akan bisa menembus. Ya, jadi tetap sampaikan dengan cara yang baik, kata-kata yang sopan. Nah, itu yang mungkin itu akan lebih mengena daripada ucapan-ucapan kita, ya. Terkadang kita kemudian kan nggak sabar, kemudian kita kata-kata kasar, ya. Itu bukan bagian dari dakwah Nabi Ibrahim, ya. Jadi beliau mencontohkan seperti itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran, ya, yaitu kata-kata yang terbaik, sopan. Ya, itulah dakwah Nabi Ibrahim yang sebenarnya, ya. Ya, sebelum kita tutup, ada yang bertanya, Ustaz, ini dari rumah.
Dari Bapak Gianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, bagaimana ketika seseorang yang dulunya jam 3 pagi bangun sholat, tetapi setelah bekerja seharian lelah, kemudian jam 3.30 baru bangun sholat. Pertanyaannya adalah, apakah orang seperti ini sudah mulai terhalang, Ustadz? Ya, jadi dulu karena biasa bangun sebelum kerja itu jam 3 bisa bangun, kemudian karena kerja bangunnya agak molor ya. Jadi untuk diri kita ya kita introspeksi mungkin ada dosa-dosa yang lain. Kalau itu sekali dua kali itu normal. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan sampai kemudian ini ya perlu tadi introspeksi. Ya. Jadi karena waktu kalau tergantung ini, jadi bangun itu lebih kepada keyakinan dan keimanan seseorang. Itu energi yang terkuat. Ketika ini kuat, rasa capek itu bisa terkalahkan. Tapi ketika dan itu lebih kepada undangan. Ya. Jadi kita mungkin bertanya kepada diri kita ketika kita tidak mampu ya. Allah itu tidak berkenan bertemu dengan kita, dosa kita ini apa, karena Allah berkenan, karena ini undangan ya. Jadi malam hari itu karena ini waktu istimewa, kita bisa terbangun, nah itu luar biasa itu, karena Allah menerima kehadiran kita, undang kita. Tapi kalau tadi ya Allah tidak menerima, maka mungkin karena tadi terhalang banyak, mungkin karena dosa atau yang lain. Kalau sekali dua kali dan yang lain kadang-kadang karena kita capek, itu normal. Tapi kalau itu terus sehingga kita nggak pernah tadi ada waktu khusus dengan Allah, itu perlu introspeksi diri, dan kita selalu introspeksi diri kepada diri kita masing-masing agar semakin hari semakin lebih baik. Nah, itu yang terpenting. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima ilmu yang disampaikan dan juga bisa mengamalkannya. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.